Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya, yaitu kepada Bapak Insinyur Sutanto Yoso Mulyono, MMMT, selaku dosen pembimbing pertama saya, dan kepada Bu Septani Setiawati, SSI, MSc, MJSM, selaku dosen pembimbing kedua saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada kedua dosen penguji saya, yaitu kepada Bapak Dr. Insinyur Marsudi MT selaku dosen penguji pertama saya, dan kepada Bapak Yoga Herlambang STMT selaku dosen penguji kedua saya. Perkenalkan, nama saya Nur Manzah. Saya dari program studi Teknik Pertambangan, jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Kajian Rencana Reklamasi Lahan Bekas Penambangan Batu Granodiorit PT Total Optima Prakarsa di Desa Peniraman, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Latar belakang: PT Total Optima Prakarsa merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan komoditas batuan granodiorit. PT Total Optima Prakarsa terletak di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Metode penambangan yang digunakan oleh PT Total Optima Prakarsa adalah metode kuari dengan kegiatan penambangan yang meliputi land clearing, pembongkaran dengan pengoboran dan peledakan, pemuatan, pengangkutan, dan permukaan batuan. Kegiatan penambangan dengan metode kuari akan menimbulkan dampak negatif terhadap perubahan rona lingkungan. Ketika proses penambangan telah selesai dilakukan, maka akan meninggalkan lahan tanah yang tandus dan perubahan topografi yang merupakan area bekas penambangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan reklamasi untuk menangani masalah lingkungan akibat kegiatan penambangan granodiorit, sehingga area bekas penambangan tersebut berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Rumusan masalah: yang pertama, bagaimana rencana teknis reklamasi di lapangan? Yang kedua, berapa volume overburden dan topsoil yang dibutuhkan untuk kegiatan penataan lahan? Yang ketiga, berapa jumlah tanaman yang diperlukan dan bagaimana metode penanamannya? Tujuan penelitian: yang pertama, menentukan rencana kegiatan teknis reklamasi di lapangan. Yang kedua, menentukan volume overburden dan topsoil yang dibutuhkan untuk kegiatan penataan lahan. Dan yang ketiga, menentukan jumlah tanaman dan metode penanaman yang akan digunakan pada kegiatan reklamasi. Pembatasan masalah: yang pertama, kegiatan reklamasi menggunakan metode penataan lahan sistem perataan tanah. Yang kedua, tanaman utama yang direncanakan untuk reklamasi adalah pohon kelapa. Hal ini sesuai dengan dokumen UKL UPL PT Total Optima Prakarsa. Yang ketiga, penelitian ini tidak membahas masalah drainase dan biaya reklamasi. Yang keempat, alat mekanis yang digunakan adalah ekskavator, dump truck, dan bulldozer. Manfaat penelitian: yang pertama, bagi perusahaan, dapat membantu perusahaan dalam menentukan bahan acuan atau pertimbangan untuk melakukan reklamasi. Yang kedua, bagi pembaca, dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai perencanaan reklamasi lahan bekas penambangan batuan. Gambaran umum wilayah penelitian: PT Total Optima Prakarsa merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan komoditas batuan granodiorit dan telah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi sesuai dengan keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 943/Tistamben/2016 tanggal 26 Desember tahun 2016 dengan luas wilayah tiup operasi produksi yaitu 7,16 hektar. Secara administratif, wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT Total Optima Prakarsa dengan luas 7,16 hektar
berada di Dusun Peniraman RT 17 RW 8 Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Tiju, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi penelitian dapat ditempuh dari kota Pontianak dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 melalui jalur darat menuju Desa Peniraman dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 20 menit. Kemudian dilanjutkan menuju lokasi kuari PT Total Optima Prakarsa dengan jarak tempuh kurang lebih 2 km. Kondisi jalan dari kota Pontianak menuju Desa Peniraman merupakan jalan provinsi atau negara yang sudah beraspal dengan lebar jalan kurang lebih 6-8 meter. Berikut ini merupakan peta lokasi daerah penelitian. Bisa dilihat di sini yang bergaris merah merupakan luasan IUP PT Total Optima Prakarsa. Reklamasi. Berdasarkan pada Permen KSDM nomor 7 tahun 2014, yang dimaksud dengan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang reklamasi dan pasca tambang, dijelaskan bahwa setiap perusahaan tambang pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi wajib memiliki rencana kegiatan reklamasi tambang dan melaksanakan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang jika tambangnya telah memasuki masa akhir tambang yang berprinsip pada pengelolaan lingkungan hidup. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang merupakan salah satu metode yang sistematis, terstruktur, dan terencana dengan baik dari awal hingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Kegiatan penelitian ini dilakukan di PT Total Optima Prakarsa yang dimulai secara bertahap sesuai dengan prosedur yang teratur agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Alat penelitian. Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yaitu yang pertama drone DJI Phantom 4 Pro yang digunakan sebagai untuk mengambil data existing dan bukaan lahan pada perusahaan, dan juga bisa digunakan untuk mengambil video atau gambar dari udara. Yang kedua menggunakan meteran sebagai alat ukur panjang dan atau lebar. Yang ketiga kamera, dan yang keempat alat tulis. Diagram alur penelitian dimulai dari persiapan berupa studi pustaka, survei awal, dilanjutkan dengan pengolahan data, yaitu data primer dan data sekunder, dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data, yaitu analisis kebutuhan overburden, analisis kebutuhan topsoil, dan analisis produktivitas alat mekanis. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan hasil. Di antaranya yaitu menentukan rencana kegiatan teknis reklamasi di lapangan, menentukan volume overburden dan topsoil yang dibutuhkan untuk kegiatan penataan lahan, dan menentukan jumlah tanaman dan metode penanaman yang akan digunakan pada kegiatan reklamasi. Dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran. Penelitian terdahulu yang pertama dari Fauzan Azim, Yunasril, dan Heri Prabowo pada tahun 2019 dengan penelitian yang berjudul Perencanaan Reklamasi dengan Revegetasi pada Stockpile di PT Alif Indokol, Kecamatan Talawi, Kota Madia Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat. Dari penelitian ini didapatkan hasil yang pertama yaitu jumlah volume overburden yang dibutuhkan untuk menutupi area reklamasi stockpile dengan luas 5,2 hektar adalah 52.000 meter kubik. Jumlah volume topsoil yang dibutuhkan untuk reklamasi adalah 20.800 meter kubik. Alat yang digunakan untuk memperoleh material overburden dan topsoil adalah ekskavator Komatsu PC300 diangkut menggunakan dump truck Himi 260 Ti dan ditebar dengan bulldozer Caterpillar D6R. Tanaman penutup yang direncanakan adalah Puraria japanica,
Tanaman inti yang akan ditanam adalah sengon yang telah berumur antara 4 hingga 6 bulan. Tahapan-tahapan penanaman yaitu pemasangan ajir berjumlah 3.250 patok, pembuatan lubang tanam ukuran 30 x 30 cm dengan kedalaman 30 cm, pemberian pupuk dasar sebanyak 3.250 kg dengan dosis 1 kg per lubang. Pemeliharaan dilakukan selama 1 tahun setelah bibit ditanam, yaitu berupa pemupukan, penyulaman, penyiangan, penjarangan, dan pengendalian hama dan penyakit. Yang kedua, penelitian dari Arif Dwi Purnomo pada tahun 2018 yang berjudul Perencanaan Kegiatan Reklamasi pada Disposal Area PT Andalas Nusa Indah, Sungai Beringin, Kecamatan Pelapat, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Hasil dari penelitian ini yaitu total volume tanah yang akan dikeruk tiap terasering adalah 9.697,33 meter kubik. Total kebutuhan tanah lapisan atas atau topsoil tiap terasering adalah 14.550,57 meter kubik. Luas lahan yang akan ditanam Puraria japonica adalah 2,82 hektar dengan kebutuhan biji rata-rata 3 kilo per hektar, sehingga kebutuhan biji yang akan ditanam adalah 8,46 kilo. Kebutuhan pupuk fosfat alam dan urea rata-rata yaitu 40 kilo per hektar. Maka jumlah yang dibutuhkan adalah 112,8 kg. Revegetasi berupa pohon kelapa sawit dengan jumlah 358 pohon utama dan 36 pohon cadangan. Perawatan tanamnya dibatasi sampai 1 tahun. Yang ketiga, penelitian dari Gandang Nurfawaz Zainal dan Dedi Nasruddin Usman pada tahun 2017 dengan judul Kajian Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang pada Penambangan Batuan Andesit oleh PT Puspa Jaya Mandiri di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini yaitu kegiatan penataan lahan meliputi penataan lahan termasuk juga bentang alam dan dilakukan seiring dengan kegiatan pengoperasian tambang, sehingga peralatan yang digunakan juga merupakan peralatan untuk penambangan batu andesit. Selanjutnya, penempatan tanah 40 cm, pembuatan sistem drainase dan pencegahan erosi. Penanaman tanaman pionir, sengon dan tanaman legum cover crop digunakan pola jarak tanam 4 x 4 meter, sedangkan tanaman sisipan pohon jambu ditanam dengan pola jarak 1/4 dari jarak penanaman pionir. Bibit berasal dari cabutan atau dari bibit nursery. Kegiatan revegetasi lahan dimulai dari kegiatan pembibitan, yaitu pembangunan fasilitas pembibitan, pengadaan pembibitan, pembelian benih dan bibit, penyiapan tempat penyemaian benih, penanaman tanam penutup, tanaman pionir atau cepat tumbuh seperti sengon, dan pemeliharaan tanaman, yaitu penyuluman tanaman, penyiraman, pemupukan, pembersihan gulma, serta pengendalian hama dan penyakit. Rencana teknis reklamasi. Rencana teknis reklamasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan lahan, kegiatan penataan lahan, dan revegetasi. Luas area rencana reklamasi seluas 0,44 hektar atau seluas 4.400 meter persegi yang memiliki panjang area rencana reklamasi 62,50 meter dan lebar 70,50 meter. Area rencana reklamasi berupa area berbentuk lubang bukaan yang mempunyai area terendah pada 19 meter di atas permukaan laut, sedangkan area tertinggi berada pada 20 meter di atas permukaan laut. Area rencana reklamasi di sini merupakan daerah yang relatif landai, sehingga lebih memudahkan nanti pada kegiatan penataan lahan dan revegetasi. Berikut ini merupakan peta rencana area reklamasi. Bisa dilihat di sini, bagian yang berwarna hijau di sini merupakan area rencana reklamasi. Bagian yang berwarna kotak kecil di sini merupakan area bank soil atau tempat penimbunan tanah sementara. Bagian yang diarsir abu-abu ini merupakan area penambangan. Garis yang berwarna merah ini merupakan jalan penghubung di lokasi IUP.
Garis yang berwarna biru ini merupakan jalan penghubung dari bank soil menuju area rencana reklamasi, dan bagian pojok di sini merupakan area pengolahan batu atau crusher. Perencanaan penataan lahan. Kegiatan perencanaan penataan lahan dilakukan setelah lahan siap untuk reklamasi. Ketebalan tanah yang dikehendaki atau yang direncanakan yaitu setebal 100 cm, di mana ketebalan overburden setebal 60 cm dan ketebalan topsoil setebal 40 cm. Dalam perencanaan penataan lahan yang digunakan yaitu sistem perataan tanah, kebutuhan tanah penutup sebanyak 3.300 LCM dan kebutuhan tanah pucuk setebal 2.200 LCM. Ketebalan tanah penutup dan tanah pucuk di sini didapatkan dari luas area rencana reklamasi yang direncanakan dikali dengan ketebalan yang direncanakan. Pembongkaran dan pengangkutan tanah penutup atau overburden menggunakan dua alat mekanis. Yang pertama ekskavator dengan kapasitas bucket 1 kubik dengan cycle time 19 detik, didapat produksi per jam yaitu 136,42 LCM. Yang kedua dump truck dengan kapasitas bucket 6 kubik dengan cycle time 331,8 kubik, didapat produksi per jam yaitu 62,49 LCM. Tanah yang dipindahkan yaitu sebanyak 3.300 LCM. Alat yang digunakan yaitu 1 ekskavator dan 2 dump truck. Untuk waktu pengerjaan pembongkaran dan pengangkutan tanah penutup sebanyak 3.300 LCM di sini selama 4 hari. Selanjutnya penataan tanah penutup overburden menggunakan alat berat bulldozer dengan kapasitas blade 4,4 kubik dengan cycle time 0,81 menit, didapat produksi per jam yaitu sebesar 293,41 LCM. Dan volume tanah yang ditata yaitu sebanyak 3.300 LCM. Waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan penataan tanah penutup menggunakan bulldozer yaitu selama 2 hari. Selanjutnya pembongkaran dan pengangkutan tanah pucuk atau topsoil menggunakan 2 alat mekanis. Yang pertama ekskavator dengan kapasitas bucket 1 kubik dengan cycle time 19 detik dan produksi per jam didapat yaitu 136,42 LCM. Yang kedua dump truck dengan kapasitas 6 kubik, cycle time 331,8 detik, didapat produksi per jam yaitu 62,49 LCM. Volume tanah yang dibongkar dan diangkut yaitu sebanyak 2.200 LCM. Waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan pembongkaran dan pengangkutan tanah pucuk yaitu selama 3 hari. Selanjutnya penataan tanah pucuk atau topsoil. Alat berat yang digunakan yaitu bulldozer dengan kapasitas blade sebesar 4,4 kubik dengan cycle time 0,81 menit, didapat produksi per jam sebesar 293,41 LCM. Volume tanah yang ditata yaitu 2.200 LCM. Waktu yang dibutuhkan untuk penataan tanah pucuk menggunakan bulldozer yaitu selama 1 hari. Revegetasi. Setelah tanah siap ditata, selanjutnya dilakukan penanaman tanaman penutup atau cover crop. Jenis tanaman penutup tanah yang banyak digunakan di perkebunan maupun proses reklamasi lahan bekas tambang yaitu tanaman berjenis kacang-kacangan. Rencana tanaman penutup di sini yaitu menggunakan Pureraya japanica jenis kacang-kacangan. Penanaman tanaman
penutup tanah direncanakan berasal dari biji. Pemilihan bentuk biji dikarenakan lebih memudahkan dalam proses penanaman nantinya. Penanaman tanaman penutup disarankan 2 sampai 4 kilo per hektar. Sehingga di sini jumlah biji yang akan ditanam nantinya adalah 1,32 kg. Selanjutnya setelah penanaman tanaman kelapa selanjutnya dilakukan setelah penanaman tanaman penutup berumur 6 bulan atau lebih sampai menutupi area reklamasi seperti pada gambar samping kanan sini. Selanjutnya penanaman tanaman utama tanaman utama yang direncanakan yaitu tanaman kelapa. Alasan dari pemilihan tanaman kelapa di sini karena tanaman kelapa sudah terlihat adaptif di daerah PT Total Optima Prakarsa. Tanaman kelapa juga merupakan jenis tumbuhan lokal yang sesuai dengan iklim dan jenis tanaman setempat dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Berikut ini merupakan peta pola penanaman dengan jarak antar tanam yaitu 9 dikali 9 meter. Didapat jumlah bibit kelapa yang dibutuhkan yaitu sebanyak 57 bibit kelapa. Rancangan teknis penanaman. Yang pertama, pemasangan ajir. Ajir di sini digunakan untuk memberi tanda atau penanda di mana tanaman pohon kelapa akan ditanam. Jarak pembuatan ajir sama dengan jarak penanaman pohon kelapa yaitu 9 kali 9 meter. Kebutuhan pemasangan ajir disesuaikan dengan jumlah pohon kelapa yang akan ditanam yaitu sebanyak 57 patok ajir. Ini merupakan gambar dari pemasangan ajir dengan jarak 9 kali 9 meter. Selanjutnya pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan setelah pemasangan ajir selesai dilakukan. Lubang tanaman dibuat pada patok ajir yang telah dipasang sebelumnya. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 30 kali 30 cm dengan kedalaman 30 cm. Selanjutnya pemberian pupuk dasar. Pemberian pupuk dasar bertujuan untuk meningkatkan unsur hara tanah sebelum dilakukan penanaman pohon kelapa. Jenis pupuk yang digunakan adalah jenis pupuk kandang. Pemberian pupuk dasar direncanakan sebanyak 1 kilo per lubang tanam sehingga jumlah kebutuhan pupuk kandang adalah sebanyak 57 kg. Selanjutnya dilakukan penanaman tanaman kelapa yang akan ditanam yaitu bibit kelapa yang telah berumur 6 sampai 12 bulan dan mulai berdaun hingga 6 helai dengan ketinggian batang sekitar 90 sampai 100 cm dari penyemaian untuk ditanam. Jumlah pohon kelapa yang akan ditanam pada area rencana reklamasi yaitu sebanyak 57 batang. Selanjutnya pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan selama 1 tahun setelah pohon kelapa ditanam. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pada tanaman kelapa yaitu berupa pertama penyiangan. Penyiangan dilakukan untuk membebaskan tanaman kelapa dari tanaman pengganggu atau gulma dengan cara membersihkan gulma yang tumbuh liar di sekeliling tanaman kelapa. Penyiangan dilakukan pada sekeliling tanaman kelapa selebar 1 meter. Yang kedua, penyulaman. Penyulaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang mati atau tanaman yang pertumbuhannya tidak tumbuh normal setelah ditanam. Penyulaman sebaiknya dilakukan pada saat pagi hari atau menjelang musim hujan. Yang selanjutnya, perampalan. Perampalan dilakukan dengan cara memotong bagian daun kelapa yang telah mengering atau berwarna coklat. Selanjutnya dilakukan pemupukan. Pemupukan tanaman bertujuan untuk pertumbuhan tanaman agar tanaman cepat tumbuh dengan subur. Pemupukan dilakukan di sekeliling tanaman dengan radius 50 cm pada tanaman yang berumur 3 bulan setelah ditanam. Selanjutnya dilakukan pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan agar tanaman bebas dari hama dan penyakit. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman. Setelah hama dan penyakit diketahui, maka akan mudah untuk melakukan pengendalian termasuk pencegahannya. Kesimpulan. Pertama, reklamasi dilakukan pada area bekas penambangan dengan luas area 0,44 hektar. Rencana teknis reklamasi dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu persiapan lahan, kegiatan penataan lahan, dan revegetasi.
Yang kedua, jumlah volume overburden dan topsoil yang dibutuhkan untuk penataan lahan reklamasi dengan ketebalan overburden 60 cm dan topsoil 40 cm, yaitu masing-masing sebanyak 3.300 LCM dan 2.200 LCM. Yang ketiga, jumlah tanaman yang dibutuhkan untuk revegetasi yaitu sebanyak 57 bibit kelapa. Rencana teknis penanaman kelapa dimulai dari pemasangan ajir sebanyak 57 patok dengan jarak 9 x 9 meter, kemudian pembuatan lubang tanam dengan ukuran 30 x 30 cm dengan kedalaman lubang 30 cm. Selanjutnya pemberian pupuk dasar atau pupuk kandang sebanyak 1 kg per lubang, kemudian dilanjutkan dengan penanaman bibit kelapa sebanyak 57 batang, dan selanjutnya dilakukan pemeliharaan terhadap tanaman kelapa selama 1 tahun pemeliharaan. Saran yang pertama yaitu penelitian ini tidak menghitung biaya reklamasi. Oleh sebab itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan perhitungan untuk biaya reklamasi. Perlu dilakukan evaluasi dari reklamasi yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan reklamasi ini pada penelitian selanjutnya. Sekian dan terima kasih penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.